Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Ramadan Tauran dari kelas 10 TKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks untung rugi perdagangan bebas. 1. Permasalahan. Penjelasannya, perdagangan bebas yang diusung oleh sebuah negara dipastikan dapat menguntungkan atau merugikan negara yang bersangkutan. Dampak negatif kebijakan politik negara di sektor ekonomi ini mudah kita temukan di Indonesia. Perdagangan luar negeri memang berperan penting untuk menciptakan penggunaan sumber daya secara efisien. Setiap negara akan memproduksi barang, spesialisnya dan produksi itu memberikan keunggulan mutlak untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya. Kenaikan pendapatan semacam itu tidak akan diperoleh jika perdagangan antar negara dibatasi. 2. Argumentasi. Penjelasan mengenai perdagangan bebas tidak hanya berkisar keunggulan mutlak, tetapi juga keunggulan komparatif. Sebagai ilustrasi, Inggris dapat memproduksi 1 unit pakaian dalam 1 tahun dengan tenaga 100 orang buruh dan 1 unit anggur dengan tenaga 120 buruh. Sementara itu, Portugal hanya memerlukan 90 orang buruh untuk 1 unit pakaian dan 80 orang buruh untuk 1 unit anggur. 3. Pengetahuan. Dalam ilustrasi itu, Portugal memiliki keunggulan mutlak dalam 2 barang tersebut, namun Inggris dan Portugal masih akan mendapatkan untung apabila mereka memiliki hubungan perdagangan. Portugal lebih beruntung jika memproduksi anggur dan Inggris tidak terlalu merugi jika memproduksi pakaian dengan produksi barang yang unggul secara komparatif. Dua negara itu dapat meraih untung dengan menekankan keuntungan spesialisasi dan pertukaran perdagangan internasional, meningkatkan efisiensi perolehan laba dan standar hidup, serta jumlah komoditas yang tersedia. Di sisi lain, gerakan proteksionisme tetap menentang teori pasar bebas. Pendukung perdagangan bebas sering dicap sebagai kelompok neoliberalis, kapitalis, dan pro-barang impor atau pro-asing. Pemerintah diminta tidak terlalu liberal agar kesejahteraan nasional meningkat. Dalam hal ini, pemerintahan Indonesia terbukti membuat neraca perdagangan makin tidak berimbang. Pertumbuhan ekspor lebih rendah daripada impor. Indikator terlihat lebih dari rendah rata-rata bea masuk saat impor ke Indonesia. 4. Rekomendasi. Saat ini bea masuk barang impor yang diterapkan pemerintah rata-rata 6,8%, kata seorang peneliti ekonomi Indonesia. Ekonomi itu membandingkan Indonesia dengan negara lain, seperti Cina yang telah mematok tarif bea masuk rata-rata 10%. Politik anti-dumping Indonesia sangat lemah sehingga kinerja impor meningkat dan kinerja ekspor menurun. Penerapan perdagangan bebas masih perlu kita pertimbangkan lebih berhati-hati di Indonesia. Selama dampak negatif belum terukur, Indonesia tidak dapat diharapkan memperoleh untung dari perdagangan bebas. Kerugian negara akan sangat besar ketika kita salah langkah menerapkan perdagangan bebas. Yang ke nomor 2, tema yang saya pilih proses menghasilkan padi. 1. Permasalahan. Penjelasannya, padi dengan nama latin Oryza sativa merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi orang Indonesia. Hampir semua masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi, yakni hasil olahan padi, dengan padi sebagai makanan pokok sumber karbohidrat. Namun saat ini produksi padi nasional belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah harus mengimpor beras. Berdasarkan survei, Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Hal tersebut mungkin dikarenakan proses penanaman padi di Indonesia masih menggunakan cara tradisional, bukan seperti negara pengekspor yang menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan padi. 2. Argumentasi. Adapun proses penanaman padi di Indonesia dimulai dengan memilih benih padi yang baik dengan menggunakan benih bermutu atau varietas unggul untuk memperoleh bibit yang sehat. Setelah mendapatkan bibit unggul, lakukan tahap persamaian dengan waktu 25 hari sebelum masa tanam. Di sela-sela
Waktu persamaian benih, lakukan pengolahan tanah untuk persiapan lahan untuk menanam. Pengolahan tanah bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi datar dan berlumpur sehingga bisa ditanami benih yang sudah siap. Selain itu, agar gulma mati dan busuk menjadi humus, tahapan pengelolaan tanah sawah pada prinsipnya adalah kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, bersihkan pematang sawah dari rumputan dan dibuat agak tinggi agar dapat menahan air selama pengolahan dan mengatur kebutuhan air selama ada tanaman. Selanjutnya adalah pencangkulan di sudut-sudut petakan untuk memperlancar pekerjaan membajak sawah baik menggunakan alat tradisional atau menggunakan traktor. Pembajakan dan pengaruan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan agar sawah melumpur dan siap ditanam padi. 3. Pengetahuan. Biasanya dilakukan 2 kali, yaitu agar gumpalan-gumpalan tanah terpecah menjadi kecil-kecil. Selanjutnya dihancurkan lagi hingga menjadi lumpur halus yang merata. Bila proses pengolahan tanah selesai, maka tahap berikutnya adalah penanaman bibit padi di sawah. Bibit ditanam secukup 1 bibit per lubang tanaman dengan posisi tegak dan kedalaman 2 cm. Jika kurang dari itu, maka bibit akan mudah hanyut oleh lumpur dan air. Lakukan pemupukan tanaman padi terdapat 2 cara, yaitu cara pertama, waktu tetap, yaitu waktu pemupukan ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan tahap. Cara kedua, waktu pemberian pupuk berdasarkan nilai pembacaan BWD dimulai tanaman 14 HST, diulangi 7-10 hari sekali. Jangan lupa perawatan dan pemeliharaan tanaman sangat penting. Hal yang dilakukan adalah penyiangan atau pengendalian gulma yang mengganggu hidup tanaman padi. Setelah ada ciri-ciri tanaman padi siap panen, yaitu daun mengering dan 95% gabah telah menguning, umur optimal 30-35 hari. Jika sudah lakukan pemanenan dan keringkan, lalu selanjutnya ikuti proses agar padi bisa menjadi beras dan nasi untuk dimakan. 4. Rekomendasi. Begitulah proses panjang menanam hingga memanen padi di Indonesia yang masih menggunakan teknologi tradisional sampai akhirnya tersaji di meja makan kalian. Dengan proses panjang tersebut dan kebutuhan masyarakat Indonesia, mungkin alasan mengimpor beras dari luar negeri adalah cara terbaik untuk pemenuhan kebutuhan pokok pangan negeri ini. Kalau tidak, berarti tugas kita generasi penerus bangsa untuk mencari inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan beras atau bahkan dapat mengekspor ke negara lain. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.